Oke, ketemu kembali di channel saya. Untuk video kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang salah satu atau contoh pembuatan latar belakang. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tips-tips yang harus digunakan, yang bisa digunakan untuk membuat latar belakang. Nah, di tips kemarin saya telah menjelaskan bahwa cara mudah membuat latar belakang itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, persiapkan data secara mengerucut. Kedua, persiapkan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dan ketiga, buatlah kalimat penyerta atau penyambung tentang hal-hal yang berkaitan dengan data dan kejadiannya atau yang terjadi dengan literatur. Nah, di contoh kali ini saya akan mencoba membahas tentang cara membuat latar belakang. Ini mungkin lebih saya contohkan ke salah satu saja, karena kalau keseluruhan malah membuat kita semua bingung. Nah, untuk salah satu contoh kali ini saya mengambil salah satu judul penelitian yang saya dapatkan setelah saya melakukan pencarian di mesin Google. Untuk contoh kali ini saya ambil judul tentang hubungan kebiasaan mengkonsumsi tablet E dengan kategori anemia pada ibu hamil trimester 3 di wilayah kerja Puskesmas XX1 Kota XX. Nah, untuk latar belakang kita fokuskan pada variabel Y. Kemarin saya jelaskan variabel Y itu secara sederhananya dapat diartikan sebagai variabel resiko atau akibat. Nah, untuk judul ini sendiri, jika dilihat secara variabel X dan Y, di sini terlihat variabel X-nya adalah kebiasaan mengkonsumsi tablet FE dan variabel Y-nya adalah kategori anemia pada ibu hamil. Nah, dari judul ini jadi kelihatan juga apa sih yang bisa dibidik atau diawali untuk pencarian datanya. Nah, kita kembali tadi variabel Y. Variabel Y-nya adalah kategori anemia. Nah, untuk di latar belakang, pertama yang harus dijelaskan itu mengenai anemia. Nah, kemarin saya menjelaskan cara membuat secara kerucut terbalik atau piramida terbalik. Nah, di contoh ini contoh yang sudah mumpuni untuk latar belakang mengerucut terbalik. Oke, saya jelaskan secara realnya ya dari judul ini. Untuk yang pertama di sini dijelaskan tentang angka kejadian kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, ini perlu juga dijelaskan, saya jelaskan kenapa di sini si peneliti menuliskan atau menjelaskan tentang angka kematian ibu. Nah, jika dilihat secara sederhana, angka kematian ibu maupun balita adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Nah, di antara masalah kesehatan itu, angka kematian juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah anemia. Nah, ini bisa dilihat di alinea pertama itu di akhir kalimat, di mana di situ dituliskan salah satu penyebab dari tingginya angka kematian ibu saat ini diantaranya adalah disebabkan anemia pada kehamilan. Nah, itu kenapa misalnya anemia ini kita ambil, karena anemia ini bisa menyebabkan kematian atau beresiko terhadap kematian ibu. Nah, lalu untuk datanya kita buat secara luas dahulu. Kemudian baru secara mengerucut ke tempat penelitian. Nah, di alinea kedua kita bisa lihat di sini tentang angka kejadian anemia di dunia atau secara global. Alinea selanjutnya, alinea ketiga, ini angka kejadian aki yang disambungkan dengan kejadian anemia di Indonesia. Nah, selanjutnya karena kita mau menuju ke kota, di sini
setelah Indonesia baru ke angka kejadian di provinsi seperti apa. Nah, lalu kita baru menuju ke kota yang kita teliti setelah provinsi. Nah, di kota ini kita lihat kasusnya seperti apa sih. Nah, lalu dari kota ini karena kita ingin mengerucut di penelitian di sini, ingin mengerucut ke puskesmas tertentu, maka dibuatlah dari kota tersebut mana puskesmas yang mempunyai angka kejadian anemia tertinggi. Di sini terlihat bahwa anemia tertinggi itu terdapat di wilayah kerja Puskesmas XX1 yaitu sebanyak 271. Nah, dari data-data tersebut terlihat bahwa angka kejadian anemia tertinggi terdapat di Puskesmas XX1. Nah, ini nantinya bisa jadi bahan argumen ketika dilakukan sidang penelitian ataupun ketika dilakukan persentase penelitian. Nanti ketika ditanya kenapa kita tertarik mengambil judul di daerah tersebut, karena berdasarkan hasil penelitian atau hasil pencarian data yang didapatkan oleh peneliti, angka kejadian anemia tertinggi terdapat di lokasi tersebut. Itu penguat tempat. Nah, selanjutnya saya di video kemarin menjelaskan setelah data-data baru kita masuk ke teori atau jurnal-jurnal yang mendukung untuk terciptanya setiap variabel penelitian. Nah, kita mulai dari alinea ini sudah mulai mengerucutkan diri faktor apa sih yang berpengaruh terhadap kejadian anemia. Untuk alinea di sini, untuk yang bisa dilihat, ini daftar pustakanya dari Kemenkes RI menerangkan tentang anemia. Ini sebagai prolog atau pengantar kalimat menuju ke variabel-variabel yang berpengaruh. Selanjutnya di sini dijelaskan juga seorang ibu hamil dikatakan bla 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 bla. Ini juga menerangkan tentang seperti apa sih anemia. Nah, lalu di alinea zat besi yang dikatakan Arispan 2016, zat besi adalah anu. Nah, ini sebagai kalimat penghubung kenapa kita tertarik mengambil judul pengaruh zat besi atau tablet Fe terhadap kejadian anemia. Ini sudah dimulai. Nah, inilah kenapa kita mulai tertarik terhadap kejadian anemia yang disebabkan oleh tablet Fe. Nah, di selanjutnya di alinea ini kita mulai bisa memasukkan literatur yang menjelaskan tentang kejadian anemia yang disebabkan tablet Fe yang lebih terinci. Oke, Anda bisa lihat di sana. Nah, lalu ini alinea selanjutnya diperkuat dengan literatur lainnya. Ini termasuk juga yang memperkuat kenapa kita ngambil tablet Fe terhadap kejadian anemia. Nah, selanjutnya setelah itu barulah masukkan jurnal-jurnal penelitian yang meneliti dengan judul apa yang kita teliti. Kalau di penelitian ini mengambil judul pengaruh hubungan Fe terhadap kejadian anemia, maka carilah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul tersebut. Di sini si peneliti menuliskan beberapa jurnal yang berhubungan dengan anemia yang dipengaruhi oleh tablet Fe. Saudara bisa lihat di sana secara jelas. Nah, di alinea terakhir barulah dimunculkan opini sementara atau hipotesa sementara tentang variabel apa yang bisa berpengaruh terhadap kejadian anemia. Di sini mulai jelas bahwa anemia dapat disebabkan oleh konsumsi tablet Fe. Oke. Ini adalah kalimat terakhir dari pembuatan latar belakang penelitian.
Semoga video ini dapat memberikan share ilmu yang lebih bermanfaat bagi para penonton dan rekan-rekan semua. Silakan jika ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, ataupun jika Anda ingin diperjelaskan tentang judul yang Anda miliki, silakan komentar di kolom komentar. Nanti akan saya buat video secara khusus mengenai penelitian yang ingin Anda buat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like maupun share video ini ke teman-teman Anda yang memerlukan penjelasan tentang latar belakang dan contohnya. Terima kasih.